pistol ke arah mobil yang menghalanginya itu. Tidak cukup sampai di situ, pengemudi mobil berplat dinas tersebut juga sempat menggedor kaca depan samping kiri mobil yang menghalanginya. Sejarah magis Kastil Windsor Beshire. Kastil Windsor adalah tempat di mana Ratu Elizabeth II dipertemukan kembali dengan suami tercinta Pangeran Philip di pemakaman pribadi kerajaan di Kapel St. George, Kompleks Istana Windsor. Jasad Duke of Edinburgh, suami Ratu Elizabeth yang awalnya dimakamkan di Royal Vault untuk kemudian bersama istrinya disemayamkan dalam keabadian. Kapel bernuansa gotik itu juga sebagai tempat pelipur lara Ratu Elizabeth II, tempat Ratu menghabiskan waktu untuk beristirahat sejenak. Properti milik kerajaan Inggris ini memiliki luas 13 hektar dengan 1.000 kamar di dalamnya. Tidak heran Kastil Windsor dianggap sebagai kastil terbesar di dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, Kastil Windsor menjadi sorotan pada acara pernikahan Meghan Markle dan Pangeran Harry pada Mei 2018. Tahun berikutnya, Putri Eugenie dan Jack Brooksbank juga menikah di sana. Kisah Raja Charles III. Dengan meninggalnya Ibu Ratu Elizabeth II, Pangeran Charles resmi menjadi Raja Inggris dan 14 kerajaan lainnya. Peran Raja Charles diklaim akan menakutkan. Mendiang ibunya sangat populer dan dihormati. Tetapi Ratu berusia 96 tahun itu meninggalkan keluarga kerajaan yang reputasinya ternoda dan tuduhan rasisme terhadap pejabat di Istana Buckingham. Charles menghadapi tantangan itu pada usia 73 tahun. Raja tertua yang naik tahta dalam garis keturunan yang berasal dari 1000 tahun lalu. Ia naik tahta bersama istri keduanya Camilla yang kini menjadi permaisuri Inggris Raya. Biaya pemakaman Ratu Elizabeth II tembus triliunan. Sementara itu, kematian Ratu Elizabeth membawa perubahan baru bagi Inggris. Pasalnya akan banyak simbol-simbol sang ratu seperti mata uang pound sterling dan perangko yang akan digantikan oleh anak dan penerusnya Raja Charles III. Selain itu, ekonomi Inggris juga akan terdampak. Pasalnya, bank juga dilaporkan akan menetapkan status bank holiday. Menurut laporan, prosesi pemakaman akan menelan biaya sekitar 6 miliar pounds atau sekitar 103 triliun rupiah. Harta kekayaan Ratu Elizabeth II. Dilansir dari beberapa sumber, harta kekayaan Ratu Elizabeth II telah mencapai 500 juta pound sterling atau setara dengan 70,2 triliun. Kekayaan yang sebanyak itu ia peroleh selama 70 tahun menjabat sebagai Ratu Kerajaan Inggris. Kekayaan tersebut diperoleh dari pembayaran pajak yang dibayarkan secara tahunan kepada keluarga kerajaan Inggris atau yang biasa disebut dengan sovereign grant. Selain itu, ia juga mendapatkan kekayaan dari bisnis kerajaan. Bahkan Ratu Elizabeth II juga telah mendapatkan harta warisan dari sang ibunya sebesar 85 juta pound sterling dan dari suaminya kabarnya sebesar 70 juta pound sterling. Itulah tadi seluruh harta kekayaan Ratu Elizabeth II yang akan diwariskan ke Pangeran Charles yang menjadi raja selanjutnya. Saya antar keliling buat calon kontrakan. Tah, iya jang desa Sukasararea. Nama dusun yang unik dan nyeleneh di Indonesia. Viral, dusun Memek bikin gagal fokus. Dusun Memek baru-baru ini viral di media sosial lantaran namanya yang sering bikin gagal fokus karena mengacu pada alat kelamin perempuan. Berlokasi 20 km dari pusat Kabupaten Jombang, asal-usul pemilihan nama ini masih jadi misteri. Namanya tertera dengan jelas pada gapura masuk ke kampung ini. Menurut warga, nama dusun ini tidak memiliki arti yang jorok jika penyebutannya benar. Penyebutan yang benar adalah huruf E berbunyi sama dengan suku kata me pada kata melayang, jelas, atau kata penat. Pohon keramat bermukim jin pelindung desa di dusun Memek. Ada kisah mistis di balik viralnya dusun Memek di Jombang ini.
sebuah pohon mangga keramat yang dipercaya sebagai makam Dok Katul, tempat bermukimnya jin pelindung desa. Bahkan warga harus mengadakan selamatan dan memberikan persembahan. Desa Pocong. Desa Pocong, sebuah desa yang berada di Kecamatan Tragah, Bangkalan, Madura, Jawa Timur, yang membuat bulu kuduk berdiri karena namanya yang mirip dengan makhluk halus. Tidak diketahui secara pasti terkait nama desa ini. Konon nama unik ini muncul seiring penampakan pocong yang muncul di desa tersebut ketika ada orang yang meninggal. Meski terkesan menyeramkan, tak sedikit mereka yang justru penasaran. Tak hanya itu, desa Pocong ternyata punya pemandangan yang eksotis dan terkenal akan wisata air pemandiannya. Desa Siluman berasal dari nama sebuah sungai kecil. Selain desa Pocong, ternyata ada desa lain yang punya nama serupa. Terletak di Kecamatan Pabuaran, Subang, Jawa Barat, ada desa yang punya nama unik, yaitu Desa Siluman. Meski terkesan menyeramkan, ternyata ada sejarah dari nama desa ini dan tidak ada sangkut pautnya dengan siluman. Penamaan Desa Siluman ternyata berasal dari sebuah sungai kecil yang mengalir di sekitarnya, yaitu Sungai Cisilukman. Desa Setan singkatan dari Secang Wetan. Nama Desa Setan juga sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu karena memiliki nama yang mengerikan. Dusun yang berlokasi di Desa Candiretno, Kecamatan Secang, Magelang ini memiliki nama yang cukup seram karena identik dengan makhluk halus. Tidak diketahui secara pasti asal-usul nama dusun ini, namun banyak yang menyebut kalau Dusun Setan ini singkatan dari Secang Wetan. Asal-usul Desa Cawet. Di Pemalang, Jawa Tengah juga terdapat sebuah desa yang unik bernama Desa Cawet. Nama Cawet sendiri diambil dari kata cawing tali, yang berarti cawing itu penutup atau celana, sedangkan tali itu berarti pengikat. Menurut cerita sejarah, konon sekitar tahun 1825, Adipati Pemalang yang bergelar Adipati Reksodiningrat berkeliling dan bertemu dengan salah satu warga desa. Saat ditanya, semua warga sambil menunjuk kepada seseorang yang hanya memakai kawin cawing sebagai penutup. Selepas kejadian tersebut, sang adipati memberi nama desanya itu yaitu Desa Cawet atau kain yang digunakan untuk menutupi bagian tubuh. Desa Koplak bisa ditemui di Sleman, Yogyakarta. Desa dengan nama unik berikutnya bisa ditemui di Umbul Martani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Dusun Koplak, semua pasti tahu makna dari kata tersebut. Sesuatu yang dianggap konyol bahkan agak bodoh dan biasanya dipakai untuk mengejek seseorang. Meski namanya nyeleneh, hal ini bukan karena warganya punya cara berpikir seperti nama desa tersebut, tapi bisa jadi warganya memang cuma hobi ngelawak saja.